Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut tengah mengkaji ulang proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah persoalan terkait PSN PIK 2. Jajarannya menemukan ada ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kota, serta tidak memiliki rencana detail tata ruang. Selain itu, sebagian kawasan masih berstatus kawasan hutan lindung. Dari total area pengembangan seluas 1.700 hektar, sebanyak 1.500 hektar diantaranya merupakan kawasan hutan lindung. Hutan lindung itu saat ini belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi, dari hutan konversi menjadi APR, belum sama sekali, ujar Nusron Wahid, Kamis 28 November 2024. Nusron menjelaskan persoalan status hutan lindung merupakan ranah Kementerian Kehutanan. Sementara pihaknya akan fokus pada persoalan RT/RW. Menurutnya persoalan RT/RW ini masih bisa mendapat keringanan dengan adanya pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Menteri ATR Kepala BPN. Adapun PIK 2 menjadi proyek strategis nasional pada masa pemerintahan Joko Widodo. Berdasarkan paparan Kemenko Perekonomian, terungkap rencana besar pengembangan PSN PIK 2 milik Agung Sedayu Group, milik konglomerat Aguan atau Sugianto Kusuma. Proyek dengan nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah ini diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. Kawasan PIK 2 nantinya terhubung dengan Jalan Tol Kamal, Teluk Naga, Rajek yang mulai digarap pada 2023 lalu. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan PIK 2 Tropical Coastland dibiayai dengan dana bersumber non-APBN serta komitmen dari badan usaha pengusul untuk melakukan pembangunan secara bertahap. Mudarat proyek strategis nasional yang banyak meminggirkan rakyat kecil, yang banyak menguntungkan sekelintir kecil kelompok masyarakat kita yang biasa kita sebut dengan oligarki, bahkan menjadi sumber konflik dan pelanggaran HAM yang di bawah. Mengerikan bukan? Tapi syukur alhamdulillah ya, kalau tadi saya bilang ada indikasi-indikasi Prabowo sudah mengambil sikap ya, yang jelas, semakin jelas lah, semakin kesini semakin jelas untuk tidak berada dalam bayang-bayang Jokowi. Maka termasuk persoalan PSN, kita dengar juga Menteri ATR Nusron Wahid sudah menyampaikan bahwa ini mesti dihitung ulang, ini mesti dikaji lagi PIK 2 karena ada pelanggaran di sana. Nah, dan Pak Presiden, ya kan, yang memutuskan. Tugas kita itu hanya memastikan apakah di dalam lokasi PSN itu sudah ada sesuai dengan RT/RW provinsi, sudah sesuai dengan RT/RW kabupaten atau kota, apa belum? Ya kan? Sudah ada RT/TN-nya apa belum? Itu tugas kita. Ya kan? Kalau belum ada, kalau belum ada atau tidak sesuai sama sekali, ya kan? Di dalam pasal 19 Perpres nomor 3 tahun 2019 mengatakan bahwa Menteri ATR BPN harus mengeluarkan rekomendasi KKPN. Itu dasar hukumnya ya. Nah, bagaimana dengan PIK 2? Setelah kami cek, dengan PIK 2 ini RT/RW provinsinya tidak sesuai, RT/RW kabupaten kotanya tidak sesuai, RT/TN-nya tidak ada, belum ada. Itu pertama. Yang kemudian kedua, dari 1.700 ya kan, itu 1.700 hektar kawasannya itu lokasinya 1.500-nya adalah kawasan hutan lindung. Dari hutan lindung itu sampai hari ini belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi, dari hutan konversi menjadi APR, belum sama sekali. Ini bola ada di tangan Menteri Kehutanan. Yang ada di kita adalah karena RT/RW-nya nggak sesuai, RT/RW-nya kabupaten nggak sesuai, RT/TN-nya belum ada. Apakah saya akan memberikan rekomendasi KKPN atau tidak? Karena apa? Boleh nggak sesuai sepanjang Menteri ATR BPN memberikan rekomendasi KKPN. Kami
sedang mengkaji, ya kan, apakah kami akan ngasih apa tidak, ya kan? Kenapa? Dan kaji karena yang sisanya 200 itu masuk kawasan KP2B. Kami akan mengkaji. Nah, kajian kami adalah tentunya mengacu pada PSN yang menjadi betul-betul fokus concernnya Bapak Presiden. Yaitu apa? Ada 4 PSN-nya itu. Pertama adalah PSN yang mendukung swasembada pangan. Kedua, PSN yang mendukung swasembada energi. Yang ketiga adalah PSN yang mendukung hilirisasi. Yang keempat adalah program Giant Simbol untuk Jakarta dan Pantai Utara, untuk menghangatkan Pulau Jakarta dan Pulau Jawa. Nah, apakah ini bisa dimasukkan kategori itu? Tidak, kami sedang mengkaji. Kapan selesainya? Ya, nanti kita lihat. Kami baru kaji. Oke, ketat ya. Tapi ingat ya, yang menjadi PSN itu bukan semua PIK 2. Yang menjadi PSN itu hanya 1.700, bukan kawasan perumahannya, tapi yang khusus untuk pariwisata. Apa namanya maksudnya? Kosmen. Jadi kan pantai, wisata pantai itu loh. Tropical Coastline. Tropical Coastline. Tropical Coastline dari PIK 2. Cuma kenapa masih ada PIK 2 nya nggak Tropical Coastline saja itu? Nah, ini masalah bahasa marketing ini. Nah, di ruang yang 1.700 ini, 755 itu tidak PSN. Itu. Nah, kalau PSN nanti kalau kesulitan itu bisa meminta bantuan pemerintah untuk mengadakan pengadaan. Oke, cukup. Cukup Lagi, betul banget Pak. Cukup banget. Nah, ini hal yang positif. Kemudian kita lihat juga bagaimana hal-hal kecil, hal-hal sepele tentu bisa menjadi indikasi juga. Seperti yang terjadi di rapat ya, penyelenggaraan alokasi transfer ke daerah ya. Di situ ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada wakilnya, ada beberapa menteri. Nah, saat ini yang 4L ya, Luhut lagi dia bicara, dia menyampaikan sambutan, wakil presidennya dilewat loh. Nah, saya kira ini tanda juga ini. Coba kita lihat ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, ini detik-detik Pak Luhut menyampaikan sambutan, Gibran dilewat. Bapak Presiden Republik Indonesia, Nah, yang kami hormati, para menteri, kepala lembaga negara, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Presiden yang kami hormati, transformasi digital bukan sekedar tren global, tapi telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan accountable. nah itu ya. Jadi sambutan yang terhormat Presiden, yang terhormat para menteri, wakil presidennya nggak disebut. Apakah ini tanda? Kalau saya bilang sih iya.